Pernah nggak sih kamu merasa malu setelah melakukan sesuatu? Atau pernah nggak kamu merasa kayak, duh kenapa aku ngelakuin itu sih? Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak dari kita punya kebiasaan yang tanpa sadar bikin kita terlihat bodoh di depan orang lain. Tapi tenang aja, kita bahas satu persatu, supaya kita bisa lebih sadar dan nggak mengulanginya kembali. Halo semuanya, selamat datang di channel Revolution of Secret. Di video kali ini kita akan membahas 10 kebiasaan yang membuat kita terlihat bodoh. Jadi, buat kamu yang kebiasaannya masih suka malu atau terlihat bodoh di hadapan teman-teman dan orang sekitar, pastikan kamu nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk, langsung kita mulai. Kebiasaan yang pertama, terlalu banyak bicara, kurang mendengar. Ngaku deh, siapa di sini yang suka nyerocos terus? Padahal, kebanyakan ngomong tanpa mendengarkan itu bukan tanda pintar, malah bisa bikin kita terlihat kurang bijak. Orang yang cerdas justru lebih banyak mendengar dan berbicara di saat yang tepat. Contoh, di sebuah rapat seseorang terus berbicara tanpa memberi kesempatan orang lain menyampaikan pendapat. Akibatnya, ide-idenya justru diabaikan karena tidak relevan dengan diskusi. Kebiasaan yang kedua, sok tahu. Kadang kita ingin terlihat pintar, jadi kita asal jawab aja meskipun nggak tahu pasti. Padahal, bilang aku nggak tahu itu lebih baik daripada pura-pura tahu, dan akhirnya salah total. Contoh, saat ditanya tentang investasi, seseorang asal menyebut angka dan istilah rumit padahal nggak benar-benar paham. Akhirnya, dia ditertawakan karena informasinya salah. Kebiasaan yang ketiga, mengabaikan fakta dan bukti. Ini sering terjadi di media sosial. Ada orang yang tetap ngeyel walau sudah dikasih fakta. Akhirnya, malah terlihat bodoh karena nggak mau menerima kebenaran. Contoh, seseorang berdebat di media sosial bahwa bumi itu datar, meskipun sudah ada bukti ilmiah yang jelas menunjukkan bahwa bumi bulat. Kebiasaan yang keempat, tidak bisa membedakan opini dan fakta. Punya opini itu sah-sah aja. Tapi kalau kita menganggap opini kita sebagai fakta mutlak, nah itu bisa jadi masalah. Makanya penting untuk selalu cek sumber informasi sebelum ngotot. Contoh, seseorang mengatakan bahwa kopi buruk untuk kesehatan, padahal ada banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan manfaatnya dalam jumlah yang wajar. Kebiasaan yang kelima, tidak mau belajar dari kesalahan. Orang pintar belajar dari kesalahannya. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Tapi kalau kita terus melakukan kesalahan yang sama, ya, itu namanya nggak belajar. Contoh, seorang pekerja yang selalu datang terlambat dan terus ditegur oleh bosnya, tapi tetap saja tidak berubah hingga akhirnya dipecat. Kebiasaan yang keenam, overconfidence alias terlalu percaya diri. Percaya diri itu penting, tapi kalau kelewat percaya diri sampai nggak mau menerima kritik atau saran, itu bisa bikin kita terlihat arogan dan, ya, bodoh. Contoh, seorang mahasiswa yakin bisa menjawab semua soal ujian tanpa belajar. Akhirnya nilainya jeblok. Kebiasaan yang ketujuh, terlalu mudah percaya tanpa verifikasi. Berita palsu bertebaran di mana-mana. Kalau kita langsung percaya tanpa cek fakta, kita bukan cuma terlihat bodoh, tapi juga bisa bikin orang lain tersesat. Contoh, seseorang membagikan berita bahwa garam bisa menyembuhkan COVID-19 tanpa membaca sumbernya. Akibatnya banyak orang tertipu. Kebiasaan yang kedelapan, tidak menghargai waktu sendiri dan orang lain. Menunda-nunda datang telat, atau bikin orang lain nunggu tanpa alasan yang jelas. Itu kebiasaan yang nggak keren dan bikin kita terlihat nggak profesional. Contoh,
Seorang pegawai yang selalu telat rapat akhirnya kehilangan kepercayaan dari rekan kerja dan atasannya. Kebiasaan yang kesembilan, tidak bisa mengontrol emosi. Marah itu wajar, tapi kalau kita gampang terpancing emosi dan meledak-ledak, orang lain bisa melihat kita sebagai seseorang yang nggak bisa berpikir jernih. Contoh, seseorang yang marah-marah di kolom komentar hanya karena pendapatnya tidak disetujui. Akhirnya akun media sosialnya diblokir oleh banyak orang. Kebiasaan yang terakhir, tidak mau bertanya karena takut terlihat bodoh. Ada pepatah yang bilang, malu bertanya, sesat di jalan. Orang yang pintar nggak takut bertanya, justru mereka bertanya supaya nggak bodoh. Jadi jangan ragu buat bertanya. Contoh, seorang karyawan baru yang tidak bertanya bagaimana cara menggunakan sistem kantor, akhirnya membuat kesalahan besar dalam pekerjaannya. Nah, itu dia 10 kebiasaan yang bisa bikin kita terlihat bodoh. Kalau kamu merasa pernah melakukan salah satunya, jangan khawatir, kita semua juga pernah. Yang penting kita sadar dan berusaha untuk jadi lebih baik. Kalau kamu punya kebiasaan lain yang menurutmu bikin kita terlihat nggak smart, komen di bawah ya.